Teks home maksudnya apa sih ini? Kenapa? Teks home. Oh, TKO. Oke. Kalau kalian mau tahu simak pembahasannya ya. Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada saat ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Gilbert Titus Kavi Marganti Utapea dan saya merupakan siswa dari kelas 10-6 absen nomor 17, dan pada saat ini saya akan menyampaikan presentasi saya terkait dengan laporan hasil observasi. Nah, materi laporan hasil observasi ini adalah suatu materi yang esensial dan merupakan bagian dari bab pertama Bahasa Indonesia yang dipelajari oleh kelas 10. Dan mari kita bahas ya. Seperti tadi ada teman saya yang berkata, wah gimana nih gak ngerti tentang laporan hasil observasi. Sekarang kita akan bedah langsung apa itu laporan hasil observasi. Nah, kita ada beberapa topik pembahasan pada presentasi kali ini, yaitu pertama pengertian daripada teks laporan hasil observasi yang nanti akan kita singkat sebagai LHO, kemudian ada ciri-ciri, ya, lalu ada struktur, serta kutipan tidak langsung dan daftar pustaka. Dan nanti kita akan masukkan kaidah kebahasaan daripada teks laporan hasil observasi. Ini sangat penting, jadi disimak teman-teman ya. Nah, sekarang kita akan bahas mengenai pengertian teks LHO itu sendiri. Teks LHO adalah teks yang berisi hasil observasi yang dilakukan oleh suatu pihak, baik secara perorangan maupun kelompok. Dan teks LHO adalah suatu hasil observasi, ya, teks yang berisi hasil observasi yang benar-benar murni dan tidak merupakan tambahan dari opini penulis atau para observer, ya. Jadi bukan ditambahkan hipotesis, bukan, namun merupakan hasil observasi yang murni, walaupun bisa didukung dalam penulisannya dengan kutipan-kutipan dari sumber-sumber lain, ya, yang ditulis oleh penulis-penulis yang terpercaya pada bidang yang sesuai dengan teks laporan hasil observasi tersebut. Nah, selanjutnya kita akan bahas mengenai ciri-ciri teks LHO itu sendiri. Ada 3 ciri yang paling umum, yaitu pertama, teks LHO itu harus bersifat objektif. Nah, maksud dari sifat objektif ini adalah penilaiannya. Semisal seperti ini, teman-teman. Di sini kita ada objek yang bernama boneka. Ya. Boneka ini, kalau misalnya kita menilai secara subjektif, kita akan bilang contoh seperti ini. Boneka ini kecil. Tapi kecil itu adalah suatu penilaian yang tidak jelas gitu. Maksudnya apa? Karena kecil itu bisa besar pada pada kualitas tertentu. Semisal gedung setinggi 30 meter dibandingkan dengan gedung Burj Khalifa yang ada di Dubai yang setingginya 800 meter lebih, tentu saya kecil, tapi dibandingkan dengan mobil itu lebih besar. Jadi apa maksudnya kecil dan besar? Karena itulah dalam teks laporan hasil observasi harus dinyatakan dengan parameter yang jelas. Semisal ini panjangnya sekitar 25 cm, semisal seperti itu ya. 25 cm, nah itu jelas. Kemudian ada biasanya orang mengatakan boneka ini lucu. Tapi lucu itu sendiri adalah suatu parameter subjektif, gitu ya. Boneka ini bisa saya seram bagi orang-orang tertentu yang memiliki paranoid ataupun fobia terhadap boneka, semisal contoh. Jadi, kita akan deskripsikan secara jelas. Boneka ini berbentuk panda, gitu ya, pengetahuan jelas. Kemudian panda ini memakai baju pink, lalu memiliki mata, memiliki telinga, memiliki tangan, dan memiliki kaki. Gitu. Itu adalah contoh daripada penulisan secara objektif. Jadi benar-benar harus jelas secara objek, ya, secara objek, bukan secara subjeknya kita, tapi dari objeknya. Kemudian datanya harus faktual, bukan ditambahin oleh opini penulis. Jadi ketika menyimpulkan, ya, kita tidak boleh menambahkan kesimpulan kita, semisal contoh seperti itu. Maksudnya dalam data-data tidak boleh kita manipulasi, gitu ibaratnya ya. Tapi datanya harus benar jelas, harus benar-benar, ibaratnya secara bahasa vulgarnya adalah data itu harus telanjang. Artinya data itu harus benar-benar asli sesuai dengan apa yang diteliti di lapangan atau diobservasi di lapangan. Kemudian tentunya suatu teks itu memiliki struktur. Ya, struktur itu apa? Suatu sistematika pembahasan atau sistematika penulisan. Nah, laporan hasil observasi memiliki 3 struktur yang nanti akan kita bahas dalam slide selanjutnya. Nah, kemudian ya, kita akan membahas mengenai struktur teks laporan hasil observasi. Nah,
Struktur teks laporan hasil observasi itu sendiri adalah suatu hal yang sangat penting dan esensial karena itu merupakan bagian dari sistematika penulisan suatu teks tertentu di dalam ilmu bahasa Indonesia. Nah, struktur teks LHO itu sendiri terbagi menjadi tiga, yaitu definisi umum yang berisi klasifikasi dan pengenalan umum dari suatu objek. Semisal boneka ini adalah boneka yang terdapat di dalam ruangan perpustakaan SMA Negeri 68 Jakarta, contoh. Itu adalah definisi umum. Kemudian deskripsi bagian menjelaskan secara rinci mengenai objek ini. Jadi oh boneka ini dulu dibeli oleh siapa gitu contohnya. Lalu dalam boneka ini kita bisa melihat ada ciri-cirinya, ciri-ciri badannya, ciri-ciri warnanya, ciri-ciri bajunya, contoh gitu ya. Itu deskripsi bagian. Kemudian deskripsi manfaat. Contohnya, boneka ini bisa memberikan suatu manfaat yaitu ketenangan bagi jiwa, contoh seperti itu, atau membantu menangani permasalahan-permasalahan mental. Bisa saja, ya. Itu deskripsi manfaat. Jadi deskripsi bagian menjelaskan secara rinci, ya, mengenai perangkat-perangkat yang ada dalam objek. Deskripsi manfaat menjelaskan manfaat bagi objek ini terhadap lingkungan atau pihak di sekitarnya. Nah, ya, semakin menarik ya pembahasan ini ya. Kemudian kita akan membahas mengenai kaidah kebahasaan daripada teks laporan hasil observasi. Gimana sih kaidah kebahasaannya? Pertama ada kalimat definisi, kayak tadi yang sudah saya jelaskan. Boneka ini merupakan salah satu boneka yang ada di dalam SMA Negeri 68 Jakarta, contoh, gitu ya. Karena ya ada kata merupakan, biasanya merupakan adalah, ya, merupakan itu termasuk dari kalimat definisi. Dan di sini dalam PPT kita ada contoh belalang anggrek merupakan salah satu jenis belalang yang hidup di Indonesia. Itu adalah kalimat definisi. Sekalipun itu mengarah kepada jenis, tapi tetap definisi. Karena ada variabel tertentu yang kemudian dijelaskan atau dipaparkan. Itulah ada definisi. Kemudian ada kalimat deskripsi. Deskripsi seperti namanya mendeskripsikan dari suatu hal. Semisal Balang Sembah memiliki tubuh berwarna hijau terang, boneka panda ini memiliki ukuran sekitar 25 cm, memiliki dua telinga, dua tangan, dan dua kaki. Dan setiap telinga, tangan, dan kakinya ini berwarna hitam, wajahnya berwarna putih, kemudian ada matanya itu berwarna putih tapi dikelilingi oleh suatu lingkaran gelap, contoh seperti itu ya. Lalu dia punya mulut, dia punya hidung, ya. Kemudian dia punya tahi mata, dia punya tompel gitu ibaratnya gitu ya. Nah, itu adalah bentuk dari kalimat deskripsi, menjelaskan secara jelas. Kemudian ada imbuhan di. Imbuhan di ini merupakan satu imbuhan yang dipakai pada kata kerja untuk membentuk kata kerja pasif. Semisal gini, saya sedang memainkan alat musik, contoh seperti itu. Atau saya sedang bermain alat musik. Itu adalah kata aktif. Tapi supaya saya bisa menjadikan sebagai kata kerja pasif. Contohnya, uh, gitar itu sedang dimainkan oleh saya. Gitu ibaratnya. Itu adalah kata kerja pasif. Dan pada kata kerja pasif digabung. Itulah kata imbuhan, digabung. Kemudian kalau misalnya ada kata di mana, di kamar, di masa, di hari itu semua dipisah. Karena itu menunjukkan waktu dan tempat. Jadi jangan ketukar lagi, di mana itu tidak digabung ya. Banyak orang kan membuatnya di mana itu digabung. Karena dalam adik simba supaya dipikirnya semuanya harus satu kata, tapi tidak ya teman-teman ya. Pada dasarnya sekalipun dalam termasuk adik simba, kata di mana, di dan mananya itu dipisah. Gitu ya. Nah, itu adalah suatu hal yang sangat penting dan banyak orang yang terjebak di dalam permasalahan itu. Nah, kemudian selanjutnya, kutipan tidak langsung. Tadi seperti yang sudah saya jelaskan sebelumnya adalah kaidah kebahasaan ini akan menyambut materi kutipan tidak langsung dan akan menyambut materi daftar pustaka. Apa itu? Nanti dulu, spoiler. Nah, kutipan tidak langsung merupakan cara untuk menyajikan data yang akurat untuk mendukung hasil observasi berdasarkan referensi. Contoh di sini ada penulis esik. Nah, apa sih makna dari 1958,78 ini? 1958 ini menyatakan bahwa buku yang digunakan sebagai referensinya itu ditulis pada tahun 1998. Dan 78 ini maksudnya bukan tahun kelahiran Esik atau bisa contoh tanggal maaf, tanggal tanggal wafat atau gimana gitu ya. Bukan. Itu adalah halaman daripada buku tersebut untuk menyatakan buku ini ditulis oleh penulis yang bernama Esik yang menyatakan bahwa sekian gitu ibaratnya. Lalu kunang-kunang betina dan memiliki sayap dan tidak mempunyai sayap. Nah, itu ditulis oleh Borrow dan White. Borrow dan White ini dua penulis yang berbeda gitu ya. Dan mereka menulisnya pada tahun 1970 di halaman yang ke-37. Karena kalau misalnya kita pakai logika tidak mungkin 2037 gitu ya. Bukan. Tapi 37 ini nomor halamannya. Itu adalah kutipan tidak langsung. Jadi kutipan tidak langsung ini
salah satu tujuannya untuk mencegah plagiarisme. Nah, untuk memperkuat kutipan tidak langsung, kalau sudah ada kutipan, harus ada daftar pustakanya, ya. Karena apa? Tidak mungkin ada tulisan tanpa sumber. Nah, sumbernya itu yang kita perjelas supaya orang bisa ngecek juga ke referensinya. Nah, daftar pustaka itu mencakup sumber dari kutipan yang ada dan penting untuk mencegah aktivitas atau kegiatan yang dinamakan sebagai plagiarisme. Nah, daftar pustaka sendiri memiliki dua pembagian format, yaitu format APA atau APA, American Psychological Association, dan juga CMS atau Chicago Manual Style. Nah, secara APA atau American Psychological Association, format dari penulisannya adalah untuk sumber buku, itu ada AN. AN ini maksudnya contoh seperti ini. Nama saya Gilbert Titus Hutapea, contoh seperti itu. Ya. Gilbert Titus Hutapea. Semisal, saya mau menulis buku Gilbert Titus Hutapea. Saya akan mengatakan Hutapea, ya. Ada orang yang mengutip saya Hutapea, gitu. Atau misalnya contoh ada orang mau namanya Beno Sutrisno Sujiwo atau Sujiwo Beno Sutrisno. Sutrisno, Sujiwo Beno, gitu contohnya. Ya. Jadi hanya kata depannya saja. Makanya itu AN, sebenarnya itu harusnya NA tuh, yang merupakan singkatan dari nama, akronim dari nama, gitu ya. Tapi yang dimasukkan ke depan baru koma selanjutnya itu hanyalah nama paling akhir. Selanjutnya dari depan ke belakang lagi. Jadi paling belakang di sini baru koma, paling depan ke belakangnya lagi. Kalau misalnya ada 3 berarti kata yang ketiga ada di depan baru koma, baru habis itu kata pertama dan kata kedua mengikuti di belakang. Dan itu tidak di reverse, bukan. Tapi yang cukup mengambil kata depannya aja baru habis itu penulisannya normal sisanya. Dan bukan berarti sisanya sampai kata ketiga juga, bukan. Cuma kata ketiga, kemudian koma kata 1 dan 2. Gitu ya. Baru titik, tahun di dalam kurung, itu adalah ciri-ciri dari apa. Kemudian judul bukunya itu harus digaris miring, ya. Itu harus miring atau harus italik. Kemudian ada tempat terbit dan penerbit. Untuk artikel sama, tapi bedanya judul artikel tidak perlu dimiringkan, tapi judul jurnal, volume dan halaman harus dimiringkan. Kemudian ada TBT dari URL, maksudnya ada tanggal, bulan, tahun dari linknya, ya. Dan ini benar-benar penulisannya adalah seperti itu. Kemudian secara CMS atau Chicago Manual Style, format penulisan juga sama, tapi bedanya tahunnya tidak dikurung untuk buku, ya. Tapi untuk artikel bedanya, ya. Untuk AN sama tahun, ya ini titiknya satu saja ya teman-teman ya. Untuk AN itu cukup satu saja, ya titik, ya, AN titik tahun dan tidak dikurung. Judul artikel sama, tidak di garis miring, judul jurnal, volume halaman itu di garis miring, ya. Tapi URL atau linknya ditulis duluan, baru kemudian dalam kurung diakses pada tanggal, bulan, tahun. Nah, maksudnya gimana sih? Kok kayaknya ribet sih penjelasannya? Nah, karena itu kita akan berikan contoh. Untuk sumber buku di sini bisa lihat ya, Russell Ahmad ya, titik 2013. Resep masak Jakarta, super terbit. Nah, untuk artikel ya, itu Bagir, Supri 2014, masak untuk saya jurnal masak volume 1 halaman 3 sampai 4, 4 April 2014 dari jurnalmasak.com ya. Ini adalah penulisannya sudah benar teman-teman ya. Jadi kalau bisa mau menulis secara apa atau American Psychological Association, silakan teman-teman menulis dengan cara seperti ini gitu ya. Jadi nama penulisnya yang untuk yang buku tuh bukan Russell Ahmad tapi Ahmad Russell. Kemudian untuk yang artikel penulisnya adalah namanya bukan Bagir Supri tapi Supri Bagir gitu ya. Nah, kemudian bagaimana CMS? Nah, kalau CMS lagi-lagi pembedanya pertama tahun, tidak ada dalam kurungnya. Jadi Russell Ahmad tidak ada dalam kurung, maksudnya titik 2013 titik. Baru situ nama bukunya, tempat penerbit sama penerbit. Kemudian ada untuk artikel ya, seperti tadi juga ya. Cuma bedanya tadi tahun tidak di ini, tidak dikurung dan URL-nya ditulis duluan, kemudian sisanya tanggal, bulan, tahun aksesnya itu dikurungkan. Nah, itu adalah style CMS. Biasanya orang kalau misalnya di lingkungan sekolah banyak yang menggunakan style CMS atau Chicago Manual Style ya. Tapi di luar itu dua-duanya valid tergantung pada institusi apa yang kira-kira teman-teman jadikan sebagai wadah bagi menulis laporan hasil observasi gitu ya. Karena semuanya itu ada formalitasnya masing-masing. Nah, begitu saja penjelasan dari saya. Sekarang laporan hasil observasi udah jelas ya. Tapi ingat, untuk menguasai ini ada satu kecakapan yang harus teman-teman punya, menentukan gagasan pokok. Ini sangat penting ya. Gagasan pokok itu harus bisa kita tentukan, ya. Dari usia kecil harus bisa kita tentukan bagaimana pokok dari suatu pernyataan. Karena kutipan tadi tidak benar-benar dikutip
tapi merupakan kesimpulan kita berdasarkan tulisan dari seorang ahli. Itu tadi kutipan tidak langsung. Jadi kita harus bisa menentukan gagasan pokok. Itulah hal yang sangat penting. Tapi kembali lagi, inilah pembahasan dari laporan hasil observasi. Terima kasih. Bila ada pertanyaan, silahkan kasih di komen YouTube. Dan juga begitu saja. Terima kasih juga kepada Bu Fauziah yang sudah turut membantu dan membimbing saya di dalam pembelajaran bahasa Indonesia. Begitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Bye-bye. Easy kan, udah gue bilang kan. Udah ngerti kan lo sekarang? Ya dong. Iya. Mau nanya dong, Hah? RH apa ya? Ya, baru nanya.